أعوذ بالله السميع العليم من Kita sambung kembali amal soleh pekenan kita di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dan kita bahas untuk malam hari ini masih membicarakan adab muallim, adab seorang guru. Dan sering saya tekankan, kita semua adalah sebagai guru, ya. Kita semua sebagai murabbi, sebagai pendidik. Minimal ketika kita bicara murabbi adalah pendidik untuk keluarga kita, ya. Dan itu pasti, ya. Hatta misalnya kita dalam kondisi yang belum berkeluarga pun kita sebagai seorang pendidik untuk siapa? Diri kita sendiri. Karena kalimatku anfusakum wa ahlikum naro itu statusnya berlaku kepada siapa saja yang konteksnya itu bisa jadi individu atau kemudian sudah berkeluarga. Sehingga tema kita, saya berikan tema terkait dengan kredibilitas seorang guru, atau mungkin bahasa lain kredibilitas seorang kiai atau seorang ulama atau seorang ustadz. Jadi kualitas seorang guru itu menjadi sangat penting, jemaah. Ya, nggak bisa dianggap sepele, nggak bisa dianggap tidak dianggap kemudian itu sesuatu yang biasa. Munculnya Imam Ahmad itu disebabkan karena ada Al-Imam Syafi'i. Munculnya Al-Imam Syafi'i itu disebabkan karena salah satu gurunya Al-Imam Malik. Dan munculnya Imam Malik itu disebabkan karena siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Sampai kemudian naik-naik di kalangan para sahabat, kemudian ketemulah pamungkas di antara gurunya para sahabat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga guru itu penting, jemaah. Nah, kredibilitas keilmuan itu sangat penting untuk kita menimba ilmu, ya. Dan sebelum kita masuk ke buku, bagi jamaah yang megang kitab, ada di halaman 57 yang megang kitab, ya. Nah, sebelum masuk ke materi jemaah sekalian, sedikit barangkali sebagai motivasi kita untuk menjadi bagian bahwa surat Fussilat, ya, ayat yang ke-33 ini menjadi pengantar untuk kita semua. Mau kita di dunia dakwah ataupun tidak di dunia dakwah, semoga ayat ini menjadi penyemangat kita jemaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah orang yang paling indah ucapannya, yang paling baik perkataannya, melainkan mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada Allah, ya. Orang-orang yang mengajak kepada al-haq, orang-orang yang mengajak kepada siratal mustaqim, orang-orang yang mengajak kepada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yani mereka orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Sehingga tidak ada ucapan terbaik di dunia ini, jemaah, di muka bumi ini, kecuali orang itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa apapun profesi kita, apapun status kita, apapun pangkat jabatan kita dan gelar kita, milikilah faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, kita diharapkan untuk punya ini, jemaah. Mau jadi dosen, mau jadi tukang bangunan, mau jadi pemborong, mau jadi pembisnis, mau jadi hatta itu adalah misalnya orang-orang yang memang dia yang levelnya di bawah dalam sisi pekerjaan, maka semua punya status yang sama ketika dia menyampaikan dakwah. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kita berbicara terkait dengan pentingnya kita sebagai murabbi atau sebagai seorang ustadz. Wa amila sholihan, dan senantiasa mengamalkan amal soleh, ya. Ini pun juga sebuah syahid dan sebuah bahasan. Amal soleh tidak akan dikatakan amal soleh kalau bapak ibu semua tidak punya kunci utamanya, dan kunci utamanya adalah terkait dengan ma'rifatullah, ya. Jadi mustahil kita bisa beramal soleh dengan baik kalau kunci utamanya kita tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala.
Yang sudah punya aja belum tentu amalnya soleh jemaah. Sebutlah seorang muslim. Jadi dia muslim tapi belum tentu amalnya soleh. Padahal dia sudah punya modal utama sebagai seorang muslim. Dia punya modal untuk mendakwahkan. Dia punya modal untuk menyampaikan kebenaran karena dia muslim. Tapi untuk beramal soleh itu belum tentu, ya. Karena amal soleh itu diberikan syarat oleh para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyebut syarat amal soleh itu harus beriman, ya. Dalam bahasa kita lainnya adalah harus muslim, ya. Karena iman dan Islam itu dua kalimat, kalau dia dikumpulkan dia memiliki makna yang berbeda, tetapi kalau dipisah dia memiliki makna yang sama. Itu Islam dan iman, mukmin dan muslim. Berarti kalau kita menyebut orang yang dikatakan dia punya amal yang baik adalah ketika apa? Dia beragama Islam dan dia mukmin ataupun muslim. Baik, maka ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah yang barangkali akan kita gunakan sebagai apa? Jembatan awal untuk kita ini sama-sama bisa berdakwah, ya. Maka oleh karena itu Nabi kita pernah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dari Rasulullah SAW walaupun itu cuma satu hadis. Bahkan setengah hadis itu jika benar dari Rasulullah, sampaikan. Nah, ini juga sebuah hadis yang kita pun dituntut untuk senantiasa berdakwah, ya. Taib. Sekarang kita lihat kitab kita jemaah sekalian, di buku kita disebut, jadi barang siapa yang belum capable, ya, belum memiliki kredibilitas, belum memiliki keilmuan yang cukup, maka hendaknya dia jangan duduk untuk mengajar. Ya, bagaimana dia akan mengajar kalau kemudian keilmuannya belum ada, ya. Makanya nggak ada ceritanya para ulama itu ketika dia dikatakan sebagai alim, kalau bahasa dalam kajiannya itu mujtahid, itu diam, nggak mungkin jemaah. Semakin dia alim, semakin dia memiliki kapasitas sebagai mujtahid, orang yang bisa beristihad, maka dia akan semakin banyak mengumpulkan data-data atau kemudian ilmu yang akan dia bedah. Sebutlah misalnya MUI, ya, yang kita sebut dengan fatwa-fatwanya yang bisa memberikan sebuah hukum dalam mungkin makanan atau benda. Mereka kaji jemaah, ya, sehingga orang-orang yang ketika dia semakin, ya, sebutlah semakin alim, maka dia harusnya semakin besar kajiannya, ya, bukan malah kemudian santai, ya. Maka tengoklah bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau semakin ke belakang dekat dengan ajalnya di usia 40 tahun, itu beliau sampai sibuknya bagaimana mentelaah mengkaji sampai beliau lupa menikah jemaah. Dan di usia 40 tahun beliau tidak menikah. Bukan berarti kemudian mengingkari terkait dengan ayat bab menikah, bukan. Karena sibuk. Ya, sibuknya beliau dengan ilmu sehingga membuat beliau lupa. Ya, membuat beliau lupa akhirnya tidak menikah atau belum menikah dan ternyata kematiannya sudah mendatanginya. Artinya apa jamaah sekalian? Ada orang itu sibuk dengan sesuatu yang terkadang dia karena nikmatnya. Ya, yang istilah saya sering sampaikan adalah punya dauk, ya. Jadi kalau kita itu ibadah atau ngaji, punya rasa, punya feel, ada kenikmatan tersendiri, maka mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita kuat jamaah untuk duduk. Ya. Saya curiga nih, kalau kita Jumatan itu kenapa kok kadang-kadang cepat ngantuk? Mungkin dauknya itu nggak ada, rasa feel-nya dengerin khotib itu nggak ada. Ya, padahal khotib Jumat itu paling banter ya, pinten, setengah jam. Itu udah diprotes jamaahnya. Pak Ustadz kebanteran sampai itu kelamaan, ya. Khultum khutbah itu minimal kalau bisa ya 10 menit itu udah paling banter jamaah. Ya, jadi khotib kalau lama-lama besok nggak usah jadi khotib di sini gitu. Jadi khotib itu idealnya 7 menit sampai 10 menit. Ya. Nah, sholatnya baru agak panjang dikit nggak apa-apa. Kalau nggak panjang banget ya minimal sepadan. Kalau nggak sepadan ya minimal ya setengahnya lah. Kalau kultumnya itu katakanlah 10 menit, nah sholatnya minimal 5 menit. Tapi enggak, kadang-kadang dibalik. Kultumnya panjang gitu, sholatnya yang dibaca al-asr sama kulhu. Wah, kebangetan ya. Minimal al-asr dan al-kausar. Adik kakak, sama-sama pendek. Tapi jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, maka orang ketika duduk ngaji atau dia ibadah, dia bisa lama, itu berarti mendapatkan rasa ibadah. Nah,
Berbicara masalah para ulama kita, bagaimana mereka belajar, ya, makanya wajar kalau ulama-ulama dulu dikatakan ulama, karena mereka mentelaahnya, murojaahnya, mengajinya itu bisa duduk lama jemaah. Maka wajar kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu beliau menjadi salah satu di antara sahabat yang paling papan atas hafalannya, karena duduk majelisnya dengan Nabi yang paling lama. Sudah duduk majelisnya paling lama, duduk murojaahnya juga paling lama, itu Abu Hurairah. Pagi sampai malam beliau bersama Nabi, malam sampai pagi beliau murojaah, ya, mengulang pelajarannya. Ya, maka tidak salah kalau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau seseorang yang paling puncak dalam riwayat hadisnya. Beliau mengantongi di angka 5.400 sekian. Dan itu angka yang sangat fantastis untuk ukuran sahabat yang tidak masuk jajaran sabiqunal awwalun jamaah. Ya. Nah. Taib qala al-mu'allif rahimallahu taala, hendaknya tidak duduk di kursi mengajar bila belum memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni. Tapi jamaah sekalian, bukan berarti di sini panjenengan tahu ilmu kemudian merem. Ya. Bukan berarti ketika tahu itu hukum, tahu itu kemudian ini benar, ini salah, panjenengan diem, bukan begitu juga. Ya. Poinnya adalah ketika tidak tahu kita katakan tidak tahu. Kalau kita tahu katakan tahu. Ya. Dan itulah yang disebut dengan alim. Bahasa alim itu tahu. Ya, kalau mau tinggi dikit ya ulama, orang yang punya pengetahuan ilmu agama. Ya. Yang di sini kemudian tidak menyampaikan kepada manusia ilmu yang tidak diketahui. Nah, ini poinnya. Makanya kan Allah tekankan tuh dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kita lancang berbicara A B C D terkait dengan agama aja. Oh, dalam masalah dunia aja kadang-kadang kita juga nggak boleh lancang-lancang tuh. Ya, contoh dalam ilmu spesialis kedokteran nih. Misalnya ada dokter 3, satu spesialis kandungan, satu spesialis THT, satu spesialis masalah ya organ tubuh dalam, ya. Itu nggak bisa spesialis kandungan bedah masalah THT, nggak bisa, walaupun sama-sama spesialis. Yang bagian organ dalam juga nggak bisa dia kemudian berbicara masalah bab telinga, ya, nggak bisa. Ya, walaupun sama-sama dalam, misalnya di dalam gitu, tapi nggak bisa jamaah. Beda jurusan. Beda kapasitas, beda keahlian, sehingga dokter saja yang sudah punya spesialis itu nggak bisa kandungan masuk ke THT, THT masuk ke bedah atau yang lainnya, itu nggak bisa. Padahal sama-sama spesialis, ya. Akan jadi fatal dan berbahaya dan rusak ketika dokter kandungan tiba-tiba suruh nangani masalah telinga. Wow, itu fatwanya bisa kemana-mana jemaah. Misalnya jenengan datang ke dokter spesialis, nggak tahu, pokoknya dia profesor dokter spesialis A gitu. Dok, saya itu telinga saya kok gini, langsung dibedah. Nah, gimana nggak dibedah? Beli spesialis bedah misalnya gitu. Ini kan bahaya. Udah gitu setelah dibedah dikasih resep. Ya resepnya yang beli tahu ya pasti beda. Ini saja dalam bab masalah duniawi, orang itu nggak bisa kemudian perkara A diserahkan pada perkara B. Apalagi urusan surga neraka. Karena akan jadi fatal jamaah. Kalau urusan surga neraka kemudian diserahkan pada orang yang tidak paham, ini kan bahaya sekali. Ya. Makanya wajar kalau kemudian nanti di hari kiamat orang-orang ketika dia berbondong-bondong mencari tempat dan temannya, dia kesasar. Kenapa? Karena kebiasaan di dunianya dia temannya salah. Yang disebut dalam Al-Qur'an akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Ya, dan ketika kemudian Allah sebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan pernah dan jangan lancang berbicara masalah agama yang tidak ada kapasitas ilmunya. Ya, inna sam'a wal basar wal fuad. 3 komponen penting yang Allah akan hisab pertama kali jamaah. Yang namanya apa? Pendengaran. Kemudian penglihatan dan hati. 3 komponen ini juga menjadi salah satu sebab sumber ilmu. Ya. Makanya kalau kita dengar, apapun yang kita dengar itu akan dihisab. Apa yang kita lihat akan diminta pertanggungjawabannya, dan apa yang kita nawaitukan dalam hati akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya 3 komponen ini menjadi sumber paling utama hisabnya ringan atau hisabnya berat. Misal ada orang yang telinganya sering dengar gibah orang, ya, sering dengar orang adu domba, sering dengar napa? Dangdutan. Sering dengar maksiat-maksiat jemaah. Ini telinga itu dari sebab kata para ulama termasuk seperti Syekh Munajjid ya rahimallahu taala, sebab dosa itu sumber yang paling besar telinga jemaah. Sadar nggak sadar? Ya. Coba sekarang kita lebih banyak dengar Al-Qur'an murotal atau lebih dengar ya mungkin sesuatu yang nggak penting gitu. Ya. Telinga itu sumber malapetaka awal, ya, makanya ini benar-benar dijaga. Lihatlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang pernah kita kisahkan dan sering saya kisahkan, beliau itu sampai tutup telinga ketika lewat pasar dalam rangka agar tidak mendengar maksiat. Ya. Ya di sisi lain karena beliau hebat, cerdas, sehingga dia diharapkan tidak semua subhat itu masuk, ya. Maksiat-maksiat masuk. Nah ini menunjukkan kalau kita perlu menjaga yang namanya organ-organ yang bisa itu menjadi sumber munculnya maksiat, bahkan menjadi penyebab ya tabungan maksiat. Nah, sehingga benar kata beliau tidak boleh menyampaikan kepada manusia ilmu yang dia tidak tahu. Maka jawaban yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat, bahkan tabiin, ya termasuk Imam 4, jawaban yang kita nggak tahu apa jemaah? Wallahu a'lam. Simple, ya. Nah, cuma apakah kita jawab wallahu a'lam wa rasuluhu a'lam? Nah, itu nanti di antara para ulama menjelaskan ketika mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam ketika Nabi masih hidup. Ya. Tapi ketika Nabi sudah wafat, maka cukup kita katakan wallahu a'lam. Ya. Nah, kalimat wallahu a'lam itu sampai dikomentari oleh para ulama, kalimat wallahu a'lam itu ilmu. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita ketika mengatakan saya nggak tahu, hanya Allah yang paling tahu, itu menunjukkan kalau kita bodoh. Ya kita nggak tahu jemaah udah. Ya. Sehingga benar kata beliau bahwa orang-orang yang diam ketika berbicara terkait dengan ilmu kalau nggak tahu maka dia katakan tidak tahu. Tapi sebagaimana Rasulullah pernah memberikan sebuah peringatan kepada kita sekalian ya, dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari ya, dalam sahihnya, dari Imam Muslim dari jalur sahabat Asma binti Abi Bakar ya, sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Asma ini salah satu di antara sahabiah yang digelari Nabi dengan memiliki 2 ikat pinggang yang luar biasa. Ya, dengan fisiknya naik gunung untuk mengantarkan makanan ketika Nabi dan ayahandanya itu sampai kemudian karena capek dan beratnya, biar kemudian perutnya itu tidak terasa sakit maka diikat jemaah. Jadi naik gunung itu dengan bawa makanan ya, dan itu tidak ringan maka diikat. Maka Nabi gelari beliau sebagai pemilik 2 ikat pinggang, Asma binti Abu Bakar ya, radhiyallahu taala anha. Nabi kita pernah bersabda al-mutasabbi'u malam yu'ta ya. Jadi orang-orang yang disebut dengan yang melebihkan penampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Maksud daripada ucapan Rasulullah ini adalah kala bisi saubah zur, orang yang menggunakan 2 topeng ya, atau 2 baju, 2 kemunafikan atau kemunafikan dalam dirinya. Dan Nabi munculkan hadis ini karena dulu jamaah sekalian orang munafik itu lancang. Berani-beraninya mereka sampai di Masjid Nabawi, Nabi itu sudah tahu, Nabi semua tandai siapa munafik, siapa muslim. Ya. Sampai Nabi itu bikin dokumentasi munafik-munafik fulan, Nabi catat semua itu. Akhirnya diserahkanlah catatan dokumen itu kepada Hudzaifah bin Yaman, satu-satunya sahabat yang disebut oleh para ulama dengan sahabatus sir, sahabat pemegang rahasia gembong-gembong munafik. Tapi Nabi karakternya karena beliau adalah memang suri tauladan terbaik, walaupun hadapan dengan orang munafik beliau tidak semerta-merta kemudian beliau mendolimi, enggak. Tapi menarik sekali ketika ada seseorang ba'da subuh. Nabi itu kalau ba'da subuh, makanya kenapa imam itu kalau ba'da sholat, selesai sholat langsung disuruh menghadap ke jamaahnya. Minimal tahu, oh jamaah saya mana ini yang absen, mana yang enggak ada. Ya. Nah suatu ketika Nabi itu melihat pada subuh ada 100 sahabatnya yang nggak nampak,
yang bernama Malik bin Dukhshan radhiyallahu taala anhu, ya. Dan dulu salah satu di antara ciri-ciri orang munafik itu sederhana ditandai jamaah. Nampak enggak salat subuhnya gitu. Itu 95% dia munafik. Ya. Akhirnya kemudian tiba-tiba Nabi katakan, "Aina Malik bin Dukhshan?" Di mana ini sahabatku kok enggak nampak, enggak kelihatan. Tiba-tiba orang yang paling pojok, yang paling belakang. Dan dulu di kalangan para sahabat, orang yang suka masbuk itu tanda-tanda orang munafik. Sudah salat subuh masbuk, itu munafik tuh. Nah, kalau jenengan dihukumi ini bahaya. Munafik semua kan? Karena pernah masbuk. Iya. Jadi orang yang paling pojok dia komentar berhadapan, "Ya Rasulullah, dzalikal munafik." Dengan suara yang lantang dia mengatakan, "Dia munafik ya Rasulullah." Nabi langsung mengkanter ucapan orang ini, "La taqul dzalika ya fulan." Jangan pernah ente ucapkan itu. Ya. Jadi menuduh saudaranya munafik itu perkara yang tidak dibolehkan. Bukankah dia, ini sahabat Malik bin Dukhshan sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, artinya dia muslim jemaah. Ya, ini sebuah bukti bahwa walaupun ada kejahatan atau keburukan seorang muslim, panjenengan nggak boleh menjatuhkan kehormatannya di hadapan orang lain, nggak boleh. Walaupun dia misalnya mencuri, berzina, nggak boleh kita katakan di tempat umum itu loh Pak, yang zina, lihat tuh Pak, nggak boleh. Ya, tapi sama aja orang sini tuh biasanya kan kuping ke kuping sih. Pak, ini ya rahasia Pak ya, tolong jangan bilang ke siapa-siapa Pak. Nah, nanti orang kedua bilang ke orang ketiga, Pak, ini rahasia Pak, ini cuma kita yang tahu. Nanti orang ketiga bilang yang keempat, Pak, ini rahasia loh Pak. Nanti keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai jamaah Al-Furqan tahu semua. Ini namanya rahasia bersama jamaah. Rahasia jama'i, cuma lebih agak mungkin sopan karena yang tahu cuma mungkin kuping ke kuping, tapi semua sudah tahu, ya. Maka itu termasuk poin ini juga, hati-hati. Kehormatan seorang muslim tidak boleh kita beberkan walaupun itu keburukannya jemaah. Lihatlah Nabi bagaimana beliau menjaga ketat kehormatan sahabatnya yang bernama Malik bin Dukhshan. Padahal kita katakan apa? Dulu 95% kalau nggak nampak subuh orang munafik. Ya. Bisa dipastikan dia munafik jemaah. Ya. Hari ini kalau kita perlakukan kaidah ini, masya Allah ya. Asar kalau nggak nampak munafik. Subuh kalau nggak nampak jamaah munafik. Ya. Padahal kemunafikan di zaman Rasulullah itu ada dua. Kemunafikan memang benar-benar kategorinya dengan dia adalah menampakkan bagaimana dua muka, yang kalau dalam hadis ini disebut dengan kalabisi saubaizur. Dia memiliki dua topeng, ya, dua baju. Itulah orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan juga dia berpihak pada orang-orang kafir. Tapi ada kemunafikan dengan ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya nggak sholat subuh berjamaah, nggak sholat asar berjamaah, itu ciri-ciri. Ya. Kendati demikian, tidak boleh kemudian langsung kita angkat suara dia munafik, nggak bisa. Ya, cuma tanda-tanda sebagai bentuk peringatan bahwa ciri-ciri orang munafik itu demikian. Itu dulu di zaman Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, sebagaimana kata Ibnu Utsaimin ditanya, apakah kaidah itu masih berlaku untuk umat hari ini? Jawabannya masih berlaku jamaah. Cuma kadar kemunafikan hari ini, ya karena sudah jauh dari zaman kenabian, sehingga rasanya orang nggak salat subuh mah, ya pokoknya subuh terlambat nggak apa-apa Ustaz, jam 6:30 baru subuh gitu. Ya, yang penting subuh. Nah, itu jawabannya. Ya. Kalau yang penting subuh, ya orang-orang munafik ya subuh jamaah. Ya. Bahkan orang-orang yang memerangi Nabi waktu itu juga subuh. Ya, mereka subuh dengan Nabi bahkan, sholat berjamaah dengan Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah, diskusi juga dengan Rasulullah. Ya. Cuma ketika kemudian mereka ini bersama dengan kelompoknya orang-orang kafir, mereka menunjukkan pakaian keduanya. Dan begitulah ketika seorang dai, nah ini naudzubillah min dzalik, ya, sebuah penegasan dan sebuah ancaman sebenarnya. Lima taqulu ma la taf'alun, ya. Jadi apa yang kita sampaikan tapi faktanya kadang-kadang kita langgar sendiri, ya. Itu berat sekali ya. Nah, baik, dikatakan oleh salah satu di antara para ulama yang kemudian ahli zuhud, ya. Ahli zuhud itu jangan diartikan zuhud itu nggak mau dunia jamaah ya. Zuhud itu orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia.
bukan kemudian nggak mau dunia, salah. Ya, zuhud itu adalah orang ini lebih mengedepankan akhiratnya daripada dunianya. Itu zuhud. Ya, sehingga orang zuhud itu mungkin nggak dia kaya? Mungkin tidak? Mungkin, sangat mungkin. Ya, bukan berarti kemudian zuhud itu orang yang nggak mau rumah tingkat, nggak mau pakai mobil, nggak mau, bukan itu. Ya, karena banyak orang mengartikan zuhud itu orang yang kemudian kalau dia punya rumah ya yang jelek-jelek aja, harusnya bisa beli mobil, beli motor yang bagus, yang jelek-jelek saja. Enggak begitu juga. Selama fasilitas dunia ada, manfaatkan jamaah. Kalau bisa jangan beli pesawat satu-satu, nggak apa-apa. Bagasinya di mana wallahu a'lam, pokoknya beli dulu. Ya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Bahkan kalau kita memiliki harta dunia seisinya, silakan, nggak ada dilarang. Ya, cuma memang benar dunia itu ya fitnahnya besar. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu sanggup untuk menghindari fitnah-fitnah dunia, ya monggo. Ya. Tapi kebanyakan di antara manusia terjerumus dan jatuh ketika diuji dengan dunia. Nah, tapi salah satu di antara ulama zuhud ya, yang bernama As-Sibli rahimahullah taala, yang bernama Abu Bakar ya, beliau mengatakan man tasaddara qabla awani ya faqad tasadda'a li hawani. Barang siapa yang mengajar sebelum belum memiliki kapasitas ilmu, belum waktunya ya, maka dia akan menggali lubang kebinasaan, kehancuran untuk dirinya sendiri. Ya, seperti kalau seorang syair juga menyebutkan ya, sebuah ungkapan yang sangat bagus senada dengan kalimat ini. Ya, jadi ketika menyebutkan sifat istijal, ya, sifat tergesa-gesa, sifat terburu-buru, itu kan dikatakan oleh Al-Hatim Al-Haisami rahimahullah ta'ala, al-istijalu minasyaiton. Tergesa-gesa itu bawaannya syaitan jamaah. Ya, kecuali 4 hal. Nah, Bapak Ibu boleh tergesa-gesa tapi 4 ini. Selain ini bawaannya syaitan. Yang pertama, menjamu tamu. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada tamu langsung masak, ya kan, ayam, sapi, onta. Terus pokoknya beli makanan terbaik langsung pergi masak untuk tamunya. Ini istijal yang diperbolehkan. Seperti kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Allah katakan hal ataka hadis Hudzaifal Ibrahim al-mukramin, bukankah telah datang kepada engkau Muhammad tamu-tamu Ibrahim yang mulia? Langsung Ibrahim faragha ila ahlihi, beliau pergi ke salah satu keluarganya biijlin samin, dengan membawa sapi yang gemuk jamaah, bukan yang kurus, bukan kambing, apalagi ayam, apalagi cuma telurnya. Ada tamu dari jauh disuguhi telur ayam. Ibrahim membawakan biijlin samin, sapi yang gede, yang besar, beliau sembelih, kemudian faqarraba ilaihim, dihadirkan kepada tamu-tamunya. Gak tahu itu tamunya dari mana, asal ketok pintu masuk rumah itu tamunya. Tahu gitu, tamunya gak mau makan jamaah, cuma dilihat aja. Maka Ibrahim memberanikan diri mengatakan, alah takulun, kenapa sampai gak makan sapi yang saya masak spesial ini? Jadi sapi itu nggak dimakan, nggak disentuh oleh orang-orang tadi jemaah. Ternyata itulah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan kepada Ibrahim terkait dengan syariat-syariat. 1, syariat salam. 2, syariat menjamu tamu. Ya, itu berawal dari kisah ini. Jadi kita menjamu tamu itu mau dimakan nggak dimakan urusan nomor 55. Yang penting jenengan langsung berikan hidangan terbaik. Jangan tanya dulu, Pak, jangan mau apa Pak? Mau roti bakar atau yang apa? Jadi dikasih kelas-kelas yang receh gitu. Ya kalau nggak punya ya jangan dipaksa juga Nji. Tapi kalau bisa ya itu lebih afdol. Lalu Ibrahim langsung ke keluarganya kok. Berarti kan beliau memang kondisi di rumah mungkin nggak ada sapi. Faragha ila ahli, beliau langsung datang ke salah satu keluarganya biijlin samin, bawa seekor sapi yang gemuk. Ya, itu boleh. Tergesa-gesa yang bahkan kata Al-Hatim Al-Haisami disunahkan. Yang kedua, mengubur jenazah jemaah. Ini faedah. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang meninggal jangan ditunggu-tunggu. Ya kecuali ada sesuatu yang memang ditunggu nih, misalnya keluarga yang nggak lama monggo. Ya masih bisa lah didiskusikan gitu. Kalau jenazah sampai kemudian nginep sehari semalam, 2 hari 2 malam, ini bukan sifat yang dianjurkan.
Karena al-isra'u bil janais, kata Nabi, ya, segerakan dalam mengurus jenazah termasuk ngubur. Apa hikmahnya jamaah? Dua hikmahnya. Satu, kalau jenazah ini baik, maka dia segera menemui kebaikannya. Kalau jenazah ini buruk, maka panjenengan tidak terbebani dengan jenazah ini. Enak toh? Ya, kalau baik dia segera menemui kebaikannya, kalau buruk nggak jadi beban kita. Wes orang jelek mati, kubur selesai. Gitu loh. Karena kita nggak tahu dia baik atau buruk, maka segerakan. Itulah yang kata Nabi diperintahkan untuk menyegerakan dalam ngurus apa? Jenazah. Yang ketiga jamaah sekalian, sifat tergesa-gesa bahkan harus, dan ini menjadi sunnah. Nah ini penting nih, menikahkan anak putrinya yang sudah siap. Nah yang punya anak putri siap-siap Pak, dengar nih. Nabi kita pernah bersabda, walaupun hadis ini dikomentari para ulama hadisnya lemah, tetapi maknanya bisa kita pegang lah. Man lahu bintan atau bint, barang siapa yang punya anak putri, kemudian dia nikahkan anak putri itu karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat orang tua ini punya mahkota kerajaan di kepalanya. Sehingga ketika kita punya anak putri, ya pastinya dengan usia yang sudah siap, bukan baru lahir sudah dinikahkan, enggak juga. Semangatnya terlalu itu ya. Ada takaran ilmunya lah gitu. Yang baru kelas 2 SD, Dek, siap nikah enggak? Ya belum ngerti. Ya. Artinya ketika sudah mapan jamaah. Anak putri itu dengan anak putra beda dalam kaifiyah kita memperlakukan dia. Kalau anak putra, ya oke lah, mungkin dia harus cari nafkah untuk nanti istri-istrinya atau mungkin anak-anaknya. Tapi kalau anak putri kewajibannya, ketika dia sudah sekolah minimal dia tahu bagaimana adab-adab. Ini makanya seorang wanita itu, ini bukan berarti kemudian mengkerdilkan semangat wanita yang barangkali ingin studi, bukan berarti kemudian wanita itu ya setelah taunya dapur, terus apa lagi Pak? Sumur, kok suruh masuk sumur? Dapur, sumur, waduh khatam jenengan. Bukan cuma itu, justru ada perkara yang lebih penting, bagaimana seorang istri itu paham dan melek bagaimana ketika mendidik anak-anaknya. Ya, karena fitanya besar. Nah, kalau ada orang tua yang memperhatikan dalam bab masalah anak putrinya untuk segera menikah, insya Allah Bapak Ibu menjadi orang tua yang akan diberikan mahkota oleh Allah. Ya, makanya jangan dibiarkan, karena dosa seorang anak itu akan dibawa oleh orang tua, khususnya anak putri. Karena anak putra sama anak putri itu kalau keluar, yang diintili setan itu anak putri. Ya, walaupun sama-sama diintili juga, diikuti. Yang anak putra diikuti setan, tapi mungkin 1, 2, 3. Tapi kalau anak putri atau wanita keluar rumah, setan satu kampung ikuti semua. Itu, bayangkan tuh. Kan banyak tuh setannya jamaah. Makanya ya kalau bisa meminimalisir. Dengan wanita itu punya mahram, maka lebih aman insya Allah ta'ala. Taib. Yang keempat, sifat tergesa-gesa yang boleh kita lakukan jamaah sekalian, dan ini memang dianjurkan adalah, nah ini agak sensitif, qada udain, bayar utang. Mumpun nggih, enggak usah didalam-dalamkan. Yang punya utang monggo diselesaikan jamaah. Sebelum di akhirat jenengan enggak bawa uang, gitu. Tadi 4 satu lagi berarti agak lupa. 4 membayar hutang segera, ini tergesa-gesa atau sifat yang segera kita tunaikan itu justru sunnah. Ya. Yang kelima, kata Hatim Al-Haisami, ada 5 berarti nggih. Isra'i taubah, segera taubat kalau maksiat. Nah, 5 ini adalah sifat tergesa-gesa yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya. Menjamu tamu, mengubur jenazah, menikahkan anak putri, gitu. Kemudian membayar hutang dan taubat. Sisanya tergesa-gesa, hukumnya bisa haram, bisa makruh. Contoh, saya contohkan kasus yang sangat dekat Bapak Ibu. Saya pernah menjumpai jamaah ketika imam takbir, dari lapangan dia lari untuk ngejar takbirnya imam atau rokaat pertamanya. Saya lihat ada perhatian beberapa jamaah yang biasa aja jalannya. Dia ketinggalan rokaat pertama. Pertanyaan saya, mana yang lebih afdol jamaah? Ngejar rokaat pertama, dia lari, akhirnya sholatnya ngos-ngosan, kayak dikejar anjing, atau dengan tipe yang kedua, slow aja. Oh udah, takbir imam, ini jalan aja. Sampai masjid, dia ketinggalan 1 rokaat. Mana yang lebih afdol?
Yang lebih afdal sholatnya yang nggak kemerungsung jamaah. Wes gitu aja. Jangan terjemahkan. Apakah mungkin orang yang ketika dia buru-buru sampai lari kemudian tenang? Tidak mungkin. Ya. Makanya kalau ketika misalnya jenengan masbuk gitu, itu salah sendiri ya, bukan salah imam. Apalagi muadzin itu nggak ada salahnya itu. Oh, salah muadzin sudah kumat. Ya. Ketika jenengan masbuk jamaah sekalian, hatta seandainya imam hatta yang sorif, imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jenengan nggak usah lari, santai aja jalan, ya. Karena kebiasaannya kan gitu juga, suka masbuk gitu. Sampai di sini imam selesai, insya Allah ganjaran niat sholat jamaahnya dapat. Cuma mungkin grade-nya agak rendah gitu aja. Ya. Grade-nya ya angka 1, angka 2 gitu. Beda yang jamaah perhatian, Masya Allah yang belum antar sudah datang duluan, itu grade-nya beda dong. Sama dengan kita thalabul ilmi. Kalau Bapak Ibu niatnya sudah sepekan yang lalu ngaji malam Rabu ini, malam Kamis sih? Malam Kamis. Itu beda dengan orang yang nawainya baru kemarin. Ya, gitu loh. Sehingga pahala itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung innamal a'malu binniyat. Nah, tadi saya contohkan tergesa-gesa kalau sholat. Ini kalau bisa jangan jamaah. Ya. Hatta imam sudah 2 rakaat santai aja dengan jalan, nggak usah buru-buru, ya. Karena itu termasuk istijal yang tidak diperbolehkan. Selain 5 hal tadi, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, apa hubungan dengan perkataan beliau Asyibli rahimahullah taala? Abu Bakar Asyibli mengatakan bahwa orang yang ketika dia terburu-buru ngajar sedangkan dia belum punya kapasitas ilmu, maka kayak kata beliau dia menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Ya, bunuh diri jamaah. Ya. Dulu kan ada Ustaz Imam Ahmad belajar dan ngajar usia 9 tahun jadi ulama. 9 tahun jamaah. Kelas pinten ini? Kelas 3 SD ya. Imam Ahmad sudah khatam Quran semua, sudah khatam ilmu hadis, dan beliau usia SMP jadi mufti. Ya, usia SMP. Mufti itu kayak mungkin kayak MUI kita lah gitu. Usia SMP. Itu saat masih kecil tadi sudah fatwa. Lah, kapasitasnya memang begitu beliau jemaah. Nah, kita sudah tua kapasitasnya masih anak TK ya jangan fatwa kan gitu. Jadi kita harus tahu diri bagaimana kemudian kapasitas kita masing-masing. Kalau keilmuan yang kita punya itu memang kita bisa memberikan sebuah jawaban ketika ada pertanyaan ya monggo. Ya, yang jelas balighu ani walau ayat itu adalah benar, ya. Jadi kalau kita kasih tahu ABC itu sesuai dengan sunnah Nabi maka kita sampaikan. Nah, kemudian dikatakan oleh Abu Hanifah rahimahullah taala, ada yang mengatakan radhiyallahu taalaan, ya. Karena Abu Hanifah ini kibaru tabi'in. Guru-gurunya Abu Hanifah itu semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tabi'in itu ada 3 kelompok jemaah, ada 3 pembagian lah gitu ya. Ada tabi'in kubro, tabi'in yang memang levelnya itu mereka langsung ngaji bersama para sahabat. Ada tabi'in yang kemudian pertengahan yang ngajinya sebagian dengan sahabat, sebagian dengan tabi'in. Dan ada tabi'in yang wusto yang paling levelnya ya setelah itu tabi'in yang ngaji dengan tabi'in. Nah, jenengan tabi'in keberapa jemaah? Tapi tetap ngaji dengan tabi'in ya kan? Cuma tabi'in yang ke 155. Ngaji sama 154 gitu aja. Selisihnya 1 rating. Tapi nomornya udah nggak tahu kita keberapa. Nah, kualitas grade sahabat tabi'in atba'ut tabi'in ini sangat berpengaruh jemaah. Kenapa? Karena mereka mengambil sumber ilmu dari sumbernya langsung. Makanya istilah saat ini kan lagi ramai juga penyebutan pengambilan apa? Sanad. Pengambilan sanad misalnya dalam ilmu tajwid gitu, atau ilmu tafsir, ilmu qiraah. Itu kalau ada sanadnya, nah itu lebih lebih kredibilitasnya tinggi, lebih terpercaya, lebih tinggi. Dia lebih memiliki kapasitas untuk mengajarnya lebih besar. Taib Abu Hanifah mengatakan man talaba riyasah, barang siapa yang mencari kedudukan, ya, riyasah itu kayak pangkat, jabatan, apalagi ya, status. Ya, makanya kalau sekolah agar jadi apa misalnya? Ya, jadi pejabat, jadi orang penting, jadi bupati. Nah, itu hati-hati jamaah. Ya, barang siapa yang mencari kedudukan fi ghairi hini, ya, belum waktunya dia cari tapi dia paksakan untuk itu, maka lam yazal, maka senantiasa dia fidullin dalam kondisi hina, ya, mabakia selama kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang belum saatnya kita pelajari jangan dipaksa jemaah, jangan dipaksa. Ya, itulah wasiat para ulama juga.
Ya, jadi kalau kita belajar itu memang harus tahu nih ya, step by step istilah kita, level per level. Ya, contoh misalnya kita belajar ilmu tauhid, contoh. Kitab tauhid itu banyak jamaah. Dari level yang paling bawah sampai level yang paling mumet. Jangan jenengan baru belajar tauhid langsung kajian kitabnya, kajian buku yang mungkin itu kancah perdebatan dalam bab masalah asma wa sifat. Wah, itu saya yakin jangan keluar dari majelis migran sini gitu. Pelajari dulu yang simple, apa hak manusia kepada Allah. Sebutlah kitab Qawaidul Arba, tuntaskan dulu, kecil kitabnya jamaah. Ya sekian paling. Ya. Ya makanya kalau masjid ini kajian adab sudah. Ustaz Ami kajian tafsir Quran, sholat ya. Nah, jadi kan harus ada kajian khusus akidah jamaah. Step-step pelan-pelan ya. Ustaz Afi juga ada alhamdulillah. Cuma kan dari awal kalau bisa Qawaidul Arba, kalau sudah tuntas diuji dulu, dites. Naik enggak kelasnya gitu. Kalau naik lagi kitab berikutnya mungkin kitab usul salasa, naik lagi terus sampai kitab Aqidah Thahawiyah. Naik lagi kitab Aqidah Wasitiyah. Nah, itu kan ada step by stepnya. Kayak anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil itu kalau kita suapi, misalnya nih anak usia sekitar 4 bulan, 5 bulan. Jangan kasih jagung, wah, masuk UGD. Besok masuk kuburan. Anak usia 4 bulan dikasih jagung. Dek, ini jagung loh, dek, enak loh, diloloy gitu. Ya nggak bisa jamaah. Anak usia segitu ya makanya bubur. Jenengan aja yang sudah segini gedenya kadang-kadang makan bubur juga. Ya kan? Apalagi anak kecil. Jadi anak itu ketika dia usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, SMP, SMA itu ada waktunya gigi itu bisa mencerna dengan baik gigitnya. Ada yang kadang-kadang iya. Sama dengan kita belajar jemaah, ya. Makanya kalau cari halaqah ilmu, nah ini juga mungkin saran jangan cari kira-kira untuk kebutuhan yang ya fundamental, yang paling pokok, kemudian itu ringan gitu. Yang kalau kajiannya itu nggak bikin jenengan pulang bikin PR gitu. Nanti nggak Bapak Ibu, jangan kondur pulang, tadi Ustadz ini ngomong apa sih ya? Akhirnya kemudian kita punya PR, sepekan itu balik ngaji, punya PR lagi, jadi pulang pergi bawa PR, tapi nggak dikerjakan. Itu uniknya kita belajar, ya. Maka belajar yang paling ringan, paling simpel, paling mudah. Karena jangan sampai ya seseorang yang kemudian belum saatnya dia belajari, yang itu membuat dia semakin binasa. Kalimat yang dipakai para ulama terkait dengan dul jamaah sekalian, dia dalam kondisi hina itu artinya dia dalam kondisi tidak mendapatkan berkah dari apa yang dia pelajari. Ya. Dan itu bahaya sekali, ya. Maka orang yang berakal adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari sesuatu yang menyebabkan siapa yang terjerumus di dalam di dalamnya ada nilai kekurangan. Dalam dirinya kemudian dia melakukan sebuah kezaliman disebabkan karena ketidaktahuannya atau karena salah dalam belajarnya. Biasanya jamaah sekalian, kalau orang itu salah dalam belajar, maka dia akan mengamalkan apa yang dia miliki. Ya apapun itu. Ya kan ilmunya itu gitu. Berarti kan harus kita waspada, benar-benar kita selektif untuk mencari ilmu benar atau tidak. Kalau Bapak Ibu salah dalam menyelektif ilmu, memilih ilmu, itu nanti amalnya salah 99%. Ya. Sebutlah misalnya contoh sederhana, doa iftitah. Kalau mau sholat itu kan Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Atau pakai kemudian doa versi yang lain. Kalau ada orang yang fanatik misalnya, pokoknya saya taunya dan ini yang benar, sisanya salah semua. Itu kan bisa berbahaya, ya. Jadi doa iftitah itu kan beragam, bahkan ada 5-4 model. Silakan bisa dipakai yang ini, silakan baca yang itu, nggak ada masalah. Kalau orang kemudian satu guru yang kemudian dia yakini, kemudian itu cuma yang ini benar, saya yang enggak, nah ini kan bisa bahaya, ya. Karena munculnya perdebatan dan perselisihan itu disebabkan karena satu, kurangnya memahami terkait dengan dalil, kedua, ya mungkin ini yang sering belum sampai ilmunya kepada kita. Ya, sehingga kita dahulukan apa? Hawa nafsu kita. Ya, makanya para ulama dulu mereka tidak pernah mendahulukan hawa nafsu kecuali mereka setelah kemudian dikaji, ya, dan itu pun juga tidak akan terjadi karena mereka menggunakan kajian ilmiah terkait dengan ilmu. Nah, kita lihat halaman 59 jamaah sekalian, perkataan juga dari Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan kalau kita cermati doa-doa para ulama
tentang Abu Hanifah itu terkadang dikatakan dengan radhiyallahu an, karena itu dianggap mungkin itu adalah sahabat yang paling akhir. Ada yang mengatakan kemudian rahimallahu ta'alaan, ya, semoga Allah rahmati beliau. Beliau mengatakan fil masjidi halaqah, ya, yang duruna ilal fiqh, ya, biasanya kalau di masjid itu ada kajian-kajian, ya banyaklah. Kalau di Masjid Nabawi, ya, waktu kemarin ada halakoh-halakoh tertentu, mau pakai halakoh kita pakai bahasa Arab ada, halakoh kemudian bab fikih ada, halakoh sanad juga ada, halakoh tafsir juga ada. Kalau di Mekah lebih banyak juga, halakoh tajwid juga ada, tergantung, ya. Dan semua sudah ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, bahasa hati yang enggak ada. Nyari yang cuma diem itu enggak ada. Di sana komplit insyaallah. Nah, ketika majelis ilmu yang kita sebut dengan fikih, faqal, kemudian Abu Hanifah bertanya atau berkata, lahum ra'sun, apakah sampean, ya, memiliki ra's? Itu arti aslinya itu kepala jamaah, ya. Kalau diistilahkan rois, ya, itu artinya pemimpin atau kepala, ya, atau ketua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau menanyakan 3 hal yang saling berkaitan. Nomor 1, apakah jual beli cincin emas ataupun perak itu diperkenankan secara online? Nomor 2, apakah ketika saya pernah beli cincin kemudian saya tukar tambah, tetapi semuanya sama, kadarnya sama, beratnya saja yang beda, jadi malah kembali, uang saya kembali, apakah seperti itu termasuk boleh atau riba? Karena saya mendapatkan informasi itu nggak boleh Far gitu. Oh iyakah gitu. Terus ketiga, apakah saat menjual cincin kemudian kita mau beli yang baru, kadang di toko emas itu, Mbak ini dijual ya, kemudian nanti uangnya langsung dipotongkan aja ya, jadi kita belum menerima uang hasil penjualan itu. Apakah seperti itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Yang pertama terkait dengan jual beli emas dengan cara online. Pembelian jual beli secara online asal dengan terpenuhi syarat-syaratnya, ada bendanya, tidak gharar, tidak menipu, maka hukum asal boleh jamaah. Cuma emas itu punya keunikan, dia adus yad dan biyadin, ya, tetap muka tangan dengan tangan, ya. Sehingga konteks itu yang disebut oleh para ulama bahwa memang harus kemudian offline. Cuma selama pembelian online itu tidak ada gharar, ya, tidak ada penipuan, tidak ada kemudian benda yang berbeda, ya, dan sudah disepakati dan sama-sama paham, maka hukum asal mubah, ya. Yang kedua terkait dengan tukar emas, ternyata beratnya berbeda. Ya mungkin kalau istilahnya ada emas yang 24 karat, nggak tahu juga lebih detailnya, tapi yang jelas kemungkinan kalau beratnya berbeda otomatis harganya berbeda. Bagaimana Ustadz? Ya berarti ya kalau lebih beratnya maka itu hak kita sebagai pemilik emas itu sendiri, ya. Dan kalau misalnya ditimbang kok beda, ya, lebih ringan atau lebih berat, ya berarti menyesuaikan dengan harga tersebut. Dan nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Terus yang terakhir terkait dengan jual beli akad, sebelum kita beli, ya, sebelum kita jual barang kita tapi sudah dipotong, akad awalnya seperti apa? Kalau kita mau jual barang dan itu sudah fix harganya sekian dan kita mau ngambil barang dari yang bersangkutan, maka dipotong nggak masalah. Contoh misalnya saya jual harga 10.000, udah fix nih, ini saya jual harga 10.000. Oh iya udah, saya beli, sudah beli, walaupun barangnya belum dikasih uang. Kemudian saya mau beli barang sebelah, harganya 9.000, maka berarti kita dapat susuk berapa kembalian? 1.000. Maka nggak ada masalah. Yang jelas akadnya dulu difinalkan, diselesaikan, kita akad jual dulu, selesai, baru kita akad kemudian beli. Adapun uang belum diterima nggak ada masalah, karena sudah akad, ya, sudah akad jual beli transaksi tersebut, dan itu wallahu a'lam bishawab tidak ada masalah, karena yang jelas transaksi dan akadnya
benar ya. Menghindari pekerjaan-pekerjaan rendah dan hina secara tabiat dan makruh seperti membekam, menyamak ya kalau nggak salah, dan lain-lain, halaman 28. Oke. Di mana letak hinanya, Ustadz? Padahal bekam suatu pengobatan yang disukai Rasulullah SAW, minta penjelasan. Taib, iya. Bekam itu jamaah sekalian rahimakumullah, ada hadis khusus ya yang membicarakan terkait dengan pertama, upah bekam itu memang perkara yang khobis ya. Khobis itu buruk, bukan berarti haram ya. Buruk itu bukan berarti haram, artinya uang dari hasil bekam itu buruk iya, tapi bukan haram ya. Nah pertanyaannya beliau adalah, bagaimana Ustadz, bukankah bekam disukai Nabi? Betul, Nabi pernah bekam juga jemaah. Dalam sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda, ihtajama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa atahu jam ajrahu. Atau Nabi pernah bekam dan ahli bekamnya dikasih upah, dikasih uang ya. Walau kana haraman ma'atahu, jika seandainya uang hasil bekam atau Nabi ketika memberikan uang itu haram, maka Nabi nggak akan memberi. Tapi di hadis yang lain Nabi ketika kemudian menyebut bahwa uang bekam itu khobis, ingat khobis, buruk, bukan berarti kemudian haram. Bagaimana mengkompromikannya terkait dengan hal ini? Pernah ditanya salah satu di antara ulama, Ibnu Utsaimin kalau nggak salah, beliau ditanya terkait dengan mengkompromikan terkait dengan Nabi pernah bekam tapi membayarnya dan bentuknya Nabi sebut dalam hadis yang lain itu buruk. Seperti kalau kita menyebut dalam ayat jamaah sekalian, misalnya jangan kalian sedekahkan harta yang khobis yang kalian punya, harta yang buruk ya. Pertanyaannya, harta mana yang buruk di antara kita? Mungkin ada harta yang di situ mungkin kita nipu orang, kita kemudian harta mencuri, naudzubillah ya, itu jangan disedekahkan ya. Apakah kemudian harta itu kemudian nggak boleh kita peruntukkan untuk misalnya bangun jalan? Boleh jemaah ya. Maka yang Nabi sebut pertama terkait dengan Nabi bekam, dan itu memang salah satu yang memang dianjurkan, bahkan maknanya tidak boleh orang itu mengambil uang dari bekam yang berlebih-lebihan ya. Bahkan muncullah dari hadis itu tidak boleh membandrol khusus untuk orang yang pekerjaannya bekam. Apakah mulia orang yang berbekam jamaah? Mulia. Cuma masalahnya ketika kemudian dia mentarifkan harga bekam, lah ini yang dikaji oleh para ulama ya. Makanya mending diserahkan pada yang dibekam ya. Dia mau ngasih ya seberapa ya diterima ya. Jadi dalam hal ini terkait dengan pertanyaan, jika memang itu hina ya, hinanya itu kalimatnya adalah hobisnya jamaah ya, bukan pekerjaannya, tetapi ya karena memang Nabi sebut amal bekam itu hasilnya itu hobis, maka itu muncul kemudian perbuatan atau pekerjaan yang memang kurang bagus lah gitu ya. Kurang bagusnya berarti kemudian haram ya, bukan berarti kemudian haram. Nah